siang, Bu. Selamat siang. Jadi apa yang bisa saya bantu? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi malam, Bu, saya memiliki permasalahan karena saat ini orang tua saya telah bercerai beberapa bulan. Saya takut karena saya takut masalah ini diketahui oleh orang lain. Oke, baik, seperti ini. Ibu jelaskan terlebih dahulu bahwa pada bimbingan dan konseling kita memiliki asas kerahasiaan di mana konselor tidak diperkenankan untuk menceritakan apa yang konselor ceritakan pada saat sesi konseling. Jadi di sini konselor akan menjaga kerahasiaan dari cerita ataupun masalah yang konselor alami, sehingga pada sesi kali ini cerita yang akan kamu ceritakan hanya saya dan kakak kamu yang mengetahuinya. Iya, saya paham. Baik, kalau begitu Ibu memiliki waktu 1 jam ke depan. Apakah itu cukup untuk kamu menceritakan masalahmu? Saya merasa lebih dari cukup. Oke. Kalau begitu kamu bisa menceritakan apa yang kamu rasakan, dan Ibu berharap kamu bisa terbuka dan tidak menutupi agar kita dapat menemukan solusi dari masalah yang kamu alami sekarang. Baik, Bu. Jadi beberapa bulan yang lalu orang tua saya itu sudah bercerai, dan saya tidak tahu penyebabnya kenapa mereka bercerai. Saya beberapa kali menanyakan alasan kenapa mereka bercerai, tetapi mereka tidak pernah menghiraukan dan tidak mau mendengarkan saya. Karena itu saya sangat merasa sedih, merasa jengkel karena mereka tidak pernah ingin berbagi cerita dan memberi alasan kenapa mereka berdua memilih untuk sudah tidak bersama lagi. Tua kamu bercerai? Iya, Bu. Selain itu saya sedih dan marah karena mereka hanya memikirkan diri mereka masing-masing. Baik, kamu merasa sedih dan kamu marah kepada mereka karena mereka tidak memikirkan perasaan kamu. Apakah seperti itu? Iya, Bu. Orang tua saya bercerai beberapa bulan yang lalu. Saya tidak bisa menerima itu. Saya sangat merasa kecewa dengan mereka berdua karena mereka tidak memperdulikan saya, yang dalam hal ini adalah anaknya. Mereka sama sekali tidak mendengarkan saya. Orang tua saya hanya memikirkan diri mereka masing-masing tanpa memikirkan perasaan anaknya. Ini tinggalkan di sekolah pun, karena berita ini sudah menyebar bahwa saya merupakan anak broken home, teman-teman di sekitar saya yang awalnya bersama dengan saya sekarang menjauhi saya. Padahal di situasi seperti ini sebenarnya saya sangat memerlukan support, dorongan, dan perhatian dari mereka. Jadi yang Ibu tangkap bahwa di sini kamu merasa kecewa karena orang tua kamu bercerai dan kamu marah di saat kamu sedang terpuruk, teman-teman kamu malah meninggalkan kamu dan mengatakan tidak ingin bertemu dengan anak yang mengalami. Berarti kamu kecewa ketika kamu mengetahui mereka bercerai. Iya, Bu, saya sangat kecewa. Dan saya juga merasa marah karena sampai saat ini saya belum tahu alasan mereka berdua itu bercerai karena apa. Kondisi saya sekarang, saya sangat merasa sedih karena teman-teman di sekitar saya yang merupakan teman bermain saya sekarang itu menjauh, dan mereka sudah tidak ingin bermain dengan saya. Padahal di kondisi saat ini harusnya mereka memberikan saya support, dorongan, dan memperhatikan saya. Apa ada yang salah dengan kondisi seseorang yang orang tuanya sudah bercerai? Itu dalam kondisi ini tidak ada yang salah, karena menurut Ibu siapapun atau
seorang anak ketika memiliki latar belakang keluarga yang bercerai atau broken home itu bukan sebuah kesalahan. Nah, apakah kamu pernah mencoba untuk menanyakan hal tersebut, kenapa mereka bercerai? Iya Bu, saya pernah mencobanya beberapa kali, tetapi mereka tidak menghiraukan saya sama sekali. Saya sedih, saya kecewa. Beberapa kali saya menanyakan, mereka tidak pernah ingin menghiraukan, bahkan mereka menganggap jika saya bicara itu bicara dengan batu. Iya Bu, dalam hati saya, tapi dalam hati saya ingin sekali menceritakan kepada mereka apa yang saya rasakan dan kenapa saya tidak ingin sebenarnya mereka bercerai. Apakah kamu pernah mencoba menanyakan mengapa orang tua kamu bercerai? Pernah Bu, bahkan saya pernah tidak pulang sama sekali ke rumah karena mereka tidak pernah mendengarkan saya. Mereka berpikir bahwa mereka bisa jika saya bicara itu sama saja dengan mereka bicara dengan batu. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Saya juga Bertanya, namun mereka tidak menjawab karena pada saat itu mereka sedang bertengkar. begitu. Iya Bu, tapi dalam hati saya ingin sekali menceritakan kepada mereka apa yang saya rasakan dan bertanya mengapa mereka sebenarnya bercerai. Apakah ketika kamu mengetahui alasan mereka bercerai, kamu akan menerima? Dan apakah ketika mereka mampu mendengarkan keinginanmu, apakah kamu merasa bahagia akan hal itu? Ya Bu, saya cukup lega jika mereka berbagi cerita, memberikan alasan kenapa mereka ingin bercerai padaku. Yang sebenarnya saya tidak menginginkan, tetapi jika memang itu jalan yang terbaik, asalkan dibicarakan dengan baik-baik dan menceritakan penyebabnya kepada saya, misalkan bisa terima hal seperti itu. Itu salah satu alasan yang membuat saya marah karena mereka sama sekali tidak memberikan alasan kenapa mereka ingin bercerai. Apakah kamu memiliki rasa menyesal ketika tidak mampu membicarakan atau memberitahu mereka apa yang kamu rasakan? Dan apakah kamu punya pemikiran untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang tuamu secara baik-baik lagi? Ya Bu, saya sangat menyesali itu. Saya memiliki pemikiran, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Apakah mungkin jika saya melakukan hal itu merupakan hal yang salah atau kurang maksimal? Kamu merasa tidak nyaman karena kamu tidak mampu untuk menyampaikan dan membuat orang tua kamu mendengarkan. Seharusnya saya tidak tinggal saja dalam menghadapi masalah ini. Baguslah, kalau begitu artinya kamu memiliki kemajuan untuk berani mengungkapkan apa yang kamu ungkapkan kepada kedua orang tua kamu. Kalau begitu, apa rencana yang akan kamu lakukan untuk membuat orang tua kamu mendengarkan apa yang akan kamu sampaikan nanti? Itu saya akan berusaha lagi. Itu bagus. Mungkin kamu bisa memberitahu ibu bagaimana cara untuk melakukan hal itu. Nah, ini menjadi permasalahan karena saya masih merasa soal tidak tahu cara bagaimana cara menyampaikan. Oh begitu. Kamu tidak menyampaikan selain karena kamu kesal, juga kamu belum mengetahui cara untuk menyampaikannya. Ya, mungkin ada cara atau alternatif untuk permasalahan saya ini. Ya, baik. Di sini ibu memiliki alternatif, yaitu teknik modeling, di mana teknik ini terbagi atas dua.
teknik modeling langsung dan teknik modeling tidak langsung. Nah, yang akan kita lakukan adalah teknik modeling langsung, di mana teknik ini menghendaki agar kamu mampu berperilaku sesuai dengan apa yang akan kita contohkan nantinya. Nah, peranannya bisa diperankan oleh ibu, atau kamu ingin teman atau teman sekelasmu mungkin. Bagaimana, apa kamu setuju? Ya, setuju Bu. Baik, kita akan mulai, gimana kamu akan berperan menjadi salah satu dari orang tua kamu, dan ibu akan berperan menjadi diri kamu. Di sini kamu akan mengatakan apa yang orang tua kamu katakan saat sedang bertengkar. Ya, silahkan. Silakan. Kamu dan saya sudah tidak lagi cocok, dan saya ingin kita menyudahi pernikahan ini. Sudah, kenapa kalian selalu bertengkar? Apa kalian tidak memikirkan saya dan tidak memikirkan perasaan saya? Aku yang kalian tidak bertengkar, aku yang kalian tidak dan saat ini aku yang kalian bertengkar, tolong dengarkan saya. Ibu, Bapak, Bukan ibu, nak, sudah menjadi jalannya. Ibu dan bapakmu harus berpisah. Tapi kenapa bisa sih? tapi kenapa? Apa alasannya? Kenapa setiap hari kalian bertengkar? Mengapa tidak mencoba untuk menyelesaikan dengan kepala dingin? Sudah ibu coba, tapi mungkin memang jalan saya dan bapakmu sudah tidak sama lagi. Kamu jangan khawatir, walaupun kami berpisah, kami akan tetap menyayangimu dan memberikan support untuk kamu. Kami siap untuk mendengar apapun cerita kamu kepada kami. Apakah keputusan ibu dan bapak itu sudah final dan tidak lagi dapat diperbaiki? Untuk sekarang menurut bapak dan ibu ini sudah jalan yang terbaik, tetapi jika memang kami berjodoh, tidak dipungkiri mungkin kami akan dipertemukan kembali. Kami akan selalu ada buat kamu dan akan selalu mendengarkan kamu. Baiklah, kalau itu menjadi keputusan dan kesepakatan ibu dan bapak, aku akan coba terima. Dan aku akan terus berdoa kepada Tuhan agar ibu dan bapak dapat kembali bersama dan kita tinggal dan bahagia seperti dulu, seperti saat keluarga kecil kita masih utuh. Bagaimana? Nah, bagaimana setelah melakukan alternatif tadi? Apakah kamu ingin mencoba menerapkannya? Iya, bisa kami mencobanya. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah melakukan hal tadi? Saya cukup merasa lega Bu, setidaknya saya. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah melakukan teknik tadi? Apakah ada yang berbeda? Ada Bu. Saya sedikit merasa lega karena setelah melakukan hal tadi, saya sudah mengetahui apa yang akan nanti saya katakan kepada orang tua saya, dan semoga saya bisa untuk menyampaikannya dengan baik, Bu. Oke, Kamu sudah tadi melakukannya dan kamu juga sudah merasa lega. Saya berharap semoga masalah kamu cepat selesai, dan mengingat waktu kita sudah hampir selesai, maka ibu cukupkan untuk sesi konseling kali ini. Jika mungkin nanti ada yang ingin kamu sampaikan, kamu bisa menghubungi ibu dan menemui ibu kapanpun sekiranya jika ibu tidak berhalangan. terima kasih Bu. Terima kasih juga atas waktunya. Kalau begitu, saya permisi. Selamat siang. Ya, selamat siang.